senantiasa tidak terlepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Jadi kalau saya punya orang-orang tua ini yang sudah, sedangkan kita muda ini harus banyak berzikir. Kalau kita punya orang-orang tua ini yang sudah usia 50 tahun ke atas, sudah jangan tinggalkan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu zikir. Jangan dilepas zikir. Di mana saja, di jalan, mau di rumah, mau sementara tidur, ketika tidur, terbangun dari tidur, lanjutkan zikir apa yang dibaca sebelum tidur, dan seterusnya. Mau pergi ke kamar mandi pun mau tetap berzikir, karena kita berdoa, Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dan juga di jalan kita juga bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan untuk berzikir, karena memang cuma zikir inilah yang sangat mulia, illa zikrullah, yang tidak terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita senantiasa banyak berzikir kepada Allah. Wa ma wallahu, dan apa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ibadah-ibadah dan lain sebagainya, seperti bersedekah, seperti juga memberi hadiah dan lain sebagainya. Semua ini infak, ini juga sesuatu yang tidak terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lebih banyak melakukan hal-hal semacam ini, semakin banyak berzikir, berarti kita memberi kesempatan kepada diri kita untuk menjadi hamba yang mulia. Dan manakala kita juga melakukan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menjadikan diri kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian, au alimun. Alimun ini adalah orang yang alim, orang yang berilmu atau ulama, karena mereka mencintai ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini juga adalah sesuatu, tentunya ilmu agama yang tidak terlaknat. Maka orang yang menuntut ilmu agama mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah yang kemarin sudah saya sampaikan, seorang ibu yang mengantarkan anaknya, seorang yang menuntut ilmu pengetahuan, ketika dimasukkan di liang lahat, sebelum ditutup, kemudian yang menguburkan itu pingsan dan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh dia bahwa di mana ada pintu surga dibuka lebar, kemudian dua laki-laki menunggang kuda menjemput sang mayit, kemudian dia membawanya masuk ke dalam surga. Yang dimasukkan ke dalam surga itu yang diceritakan oleh Syekh Al-Burhani, yang mana dia dimasukkan ke dalam surga tentang bahwa dia adalah sebagai seorang penuntut ilmu pengetahuan, ilmu agama. Yang kemudian kalau kita juga tidak menjadi seorang ulama, ada lagi al-muta'alliman. Al-muta'alliman ini orang-orang yang seperti ada kita punya anak-anak yang kita kirim ke pondok pesantren, yang kita kirim ke panti yang untuk belajar agama. Ini adalah muta'allim. Mereka yang menjadi adalah orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Sehingga kalau kita mendorong anak-anak kita untuk belajar ilmu agama, mudah-mudahan kita juga yang mendorong anak-anak kita belajar ilmu agama akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini salah satu yang dikisahkan oleh Haji Amin pada saat di Masjid Wekuli. Nah, tadi ini ada cerita Masjid Wekuli, ada kubur Lasbabin sudah mulai katibu, sudah tidak tahu dia punya waktu renovasi masjid. Ada kisah yang disampaikan karena waktu itu juga dipaksakan oleh ada Ustadz Muhammad, tapi diminta dia untuk bercerita, untuk berceramah. Wah, ini kan tidak biasa berceramah, cuma baca cerita. Kalau mengajar ya. Yang dia sampaikan pada saat itu adalah cuma zikir. Yang dia sampaikan zikir itu tentang ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy-Nya, tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala, di mana arasy ini seluas langit dan bumi, kemudian berat.
Ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat. Malaikat ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia punya sayap saja kalau dibentangkan sebelah kiri, sebelah kanan ini menutupi alam. Itu baru satu. Bagaimana yang lainnya? Berarti luas sekali ini alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya milik. Untuk membuktikan bahwa arsy itu berat, disuruh pikul, tidak bisa dipikul. Para malaikat tidak mampu memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Setelah tidak mampu, ditambah lagi para malaikat yang lain memiliki kekuatan, tetap tidak mampu memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah mau kasih lihat sama malaikat kedahsyatan zikir. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Qul subhanallah." Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat ini, "Qul subhanallah," ucapkan subhanallah, para malaikat spontan mengucapkan subhanallah, arasnya terangkat, mereka bergantung di bawah arsy. Jadi kalau zikir subhanallah ini bukan sesuatu yang mudah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada malaikat hebatnya perucapan subhanallah. Kenapa kita tidak mengucapkan subhanallah ketika kita menghadapi berbagai musibah, ketika kita menghadapi berbagai macam kehidupan yang sangat berat? Katakanlah subhanallah. Dan subhanallah inilah beban-beban di hati dan pikiran kita, itu yang akan mengangkat sehingga akan menjadi mudah di dalam hati kita. Nah, ini kisah yang disampaikan Haji Amin pada saat di Masjid Nur tentang subhanallah. Sampai sekarang saya ingat-ingat terus itu ceritanya. Wah. Makanya pada saat itu malaikat mengucapkan subhanallah, tapi belum tercipta Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikat ini membawa ruh untuk menghidupkan Nabi Adam, tetap tidak bisa keluar lagi, dimasukkan keluar lagi sampai 3 kali, tidak bisa bertahan di dalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat, kalian bawa 8 huruf, letakkan di tenggorokannya Nabi Adam. Alif, lam, ha, mim, dal, lam, dan ha. Tapi malaikat tidak tahu apa ini, yang jelas diperintah. Setelah diperintahkan, mereka masukkan ruhnya, kemudian mereka letakkan 8 huruf itu. Setelah mereka letakkan 8 huruf, hiduplah Nabi Adam, sehingga ketika dia hidup, dia langsung bersih. Ketika bersih, dia susunlah kata-kata alif, lam, ha, mim, dal, lam, dan ha menjadi ucapan alhamdulillah. Makanya kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Kenikmatan itu selalu ada di tenggorokan. Disinilah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kenikmatan. Tetapi ketika Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah, sekali dia ucapkan, apa yang malaikat lihat? Di mana memiliki cahaya yang sangat sungguh luar biasa, dan dengan cahaya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memperindah seindah-indahnya surganya Allah Subhanahu wa taala yang siap akan ditempatkan oleh manusia. Jadi dalam hal yang semacam ini, makanya wajar bagi siapa yang banyak mengucapkan alhamdulillah, dia akan mendapatkan keistimewaan. Jadi nanti kalau ada orang yang diistimewakan, pada saat dia sudah masuk pintu surga, kalau 8 pintu surga terbuka lebar sama dia, jangan iri. Kenapa ya Allah, dia dibukakan semua pintu surga, ya Allah kami tidak? Apa kelebihan dia? Padahal dia dulu biasa-biasa saja. Walaupun biasa-biasa saja, mungkin hidupnya susah, mungkin perekonomiannya susah, mau cari makan saja untuk besok susah, tapi dia senantiasa mendekatkan dirinya, lidahnya mengucapkan dengan sesuatu yang mulia, ucapan alhamdulillah. Makanya malaikat menyusun zikir subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Kaum muslimin jamaah dukah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal yang semacam ini masih ada rentetan. Zikir cuma kita terbatas. Jangan terlalu lama. Kalau ada lain waktu di samping. Bagaimana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini punya sejarah semua, sehingga ini ucapan kalau kita manusia ini
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau malaikat zikir yang hanya khusus diberikan kepada mereka, tidak bisa menyebut zikir kalau sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Tetapi manusia, sesuatu zikir yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah semua ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali zikir, maka manusia dapat menyebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa menghubungkan diri kita dengan sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikrullah, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak melepaskan diri untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak mencari dunia, tetapi ketika dunia itu sudah banyak di hadapan kita, karena kita sudah tahu bahwa ini semua makhluk, supaya jangan dikuasai kita oleh dunia ini, sehingga bisa berbagi. Ketika berbagi ini akan menjadi kemuliaan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang minta di sini. Bapak, Ibu, ini apa yang dalam salah. Ada tugas sendiri Ustaz Sobat. menjalankan kehidupan begitu pada undangan yang hadir bersama-sama kita. Dan lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kita semua. Semoga apa yang dilakukan oleh keluarga ini untuk almarhumah, semoga semuanya itu mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga ini diberikan pahala oleh Allah dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga apa yang kita lakukan ini merupakan suatu pertanda sebagai orang beriman kepada Allah. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua. Apa yang merupakan subuhan dari keluarga, apabila ada yang hal-hal yang kurang berkenaan, semuanya itu kembalikan kepada keluarga. Apa yang terbaik ambil. Itu apa? Supaya kita jadikan hormat dalam perjalanan kehidupan. Ada gunanya ceramah agama itu, karena setiap ceramah agama kita diberikan pahala mendengarkan ceramah agama 100 rakaat sholat subuh. Itu saya baca dalam hadis. Malah ada sebagian ulama menyatakan 1000 rakaat. Karena itu penjelasan daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Karena itu alhamdulillah kehadiran kita semua. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya selama orang tua kita, Dr. Hajuddin Muslaini dengan Bapak Nurdin Cegani bersama Ibu hadir, walaupun malam dalam kelam tapi terang. Karena apa? Panggilan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kembali ke rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan melanjutkan perjalanan hidup ini sampai kita bertemu nanti di yaumil mahsyar. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mama Atam panggil. Susah sendiri. Iya panggil. Panggil dalam. Iya.
Kalau mamanya Atam sudah keluar, sudah boleh. So boleh pamit kalau sudah keluar. Pergi panggil mamanya Atam. Bilang. Iya, di mana nih dia? Di dalam tuh. Mana? Oh iya, di situ kasih dia makan berkali atau apa? Enggak ya? Suruh berdiri sini orang jabat tangan. Itu di sana. Itu mama. Itu. Ya? Itu mamanya. Atam mau kalau mau pamit sana bapaknya mamanya. Suami santai ini. Ya? Iya. Aduh. Iya, silakan. Mari. Barangkali suruh ibu berdiri di situ baru orang jabat tangan mau pulang tapi dia cari ibu enggak. Tapi biar oh ya. Tapi banyak. Enggak. Dia tunggu-tunggu. Ini yang meninggal. Iya. Panggil Bonda. Iya. Sebetulnya itu Melayu, namanya Punca. Iya. IC itu mereka. Ini semua keluarganya. Orang dan orang lain. Itu lah. Dan orang lain Pak. Tapi iya. Nah, itu semua. Sudah mau tutup Indonesia Pak. Masih sudah keluarga inti. Mama sana mama. Iya. Satu mama. Iya. Iya, mau pamit dari tadi ke sini. Pamit ya. Pamit dulu ya. Makasih banyak. Iya. Sok Indonesia kan Iya. nawar. Lama-lamanya seperti lockdown. Mana nawar? Surabaya. Iya, kakaknya nawar itu Halima dia semua. Saya duluan. Iya. Terima kasih banyak. Iya.